Salam, kita lanjutkan dari 1 Korintus 15 ya. Kita memuji Tuhan dulu sambil kita nyari. Ia bangkit dan hidup selamanya. Ia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 28, kebangkitan orang mati. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah bukti yang menciptakan manusia untuk kekekalan. Karena itu Allah tidak menghendaki seorang pun binasa ya di dalam kekekalan ya. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya, apakah tanggapan kita perihal rencana agung Allah dalam kebangkitannya ya, ada rencana Tuhan ya, dalam kebangkitannya. Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati itu rencananya. Kita harus bersyukur. 1 Korintus 15 ayat 57, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya, semangat. 1 Korintus 15 ayat 58, kita harus memberitakan Injil. Matius 28, kita harus setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10, itu dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan yang bangkit ya. Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat 19-21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus yang berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah mereka berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat itu ya. Tuhan menghendaki hidup dalam damai sejahtera di ayat 19. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera dari dunia. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya ayat 20. Dia menunjukkan tangannya berlubang karena paku dan lambungnya yang berlubang karena tombak, yang membuktikan bahwa segala sesuatu yang diperbuat manusia tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18. Tuhan menghendaki supaya kita pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia ayat 21. Allah Bapa mengutus kita ke dunia untuk menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan menghendaki supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat 22. Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Salam, Tuhan memberkati.